Shalom Bapak, Shalom teman-teman semua. Perkenalkan, nama saya Anggi Afrera Felikasihaan. Saya dari Program Studi Industri Pariwisata Kampus Sumedang. Di video kali ini saya akan memaparkan kembali materi Marketplace Ministry, yaitu bagaimana kita sebagai orang percaya dapat membawa pengaruh di dalam dunia pekerjaan sesuai dengan kehendak Tuhan. Banyak orang berpikir bahwa pelayanan itu hanya terjadi di dalam gereja saja, tetapi sebenarnya pekerjaan kita yang di luar gereja pun adalah sebagian dari panggilan Tuhan. Tuhan Yesus sendiri sangat menghargai dunia pekerjaan. Dari 52 perumpamaan yang Tuhan Yesus ajarkan, 45 diantaranya itu adalah konteks dunia kerja. Bahkan dari 132 penampilan Tuhan Yesus di depan umum, 122 itu terjadi di tempat kerja, dan itu menunjukkan bahwa pekerjaan kita juga memiliki nilai rohani yang besar. Seperti yang dikatakan di 1 Korintus 3 ayat 12-15, kita itu diajak untuk mempertimbangkan pekerjaan kita, apakah itu akan bertahan atau tidak. Tuhan itu ingin kita bekerja dengan sungguh-sungguh dan menjadikannya sebagian dari bagian penyembahan kita kepadanya. Ada beberapa kesalahpahaman umum tentang hubungan antara pekerjaan dengan iman yang sering terjadi. Yang pertama, pekerjaan biasa dianggap tidak ada hubungannya dengan Tuhan. Banyak orang berpikir, seperti yang tadi saya katakan, berpikir bahwa hanya pekerjaan di gereja saja yang termasuk pelayanan bagi Tuhan. Sedangkan pekerjaan di kantor, bisnis, atau profesi lainnya itu tidak ada hubungannya dengan iman. Padahal Tuhan ingin kita melayani Tuhan itu dimanapun kita berada, termasuk di tempat kerja kita sendiri. Tuhan tidak membedakan mana yang rohani dan mana yang sekuler, karena semua aspek kehidupan kita itu untuk memuliakan Tuhan. Yang kedua, gereja hanya berfungsi di gedung saja. Sebenarnya gereja bukanlah gedungnya, tetapi orang-orang percaya yang menjadi tubuh Kristus. Dalam Yohanes 2 ayat 21, Tuhan Yesus berkata, tetapi yang dimaksudkannya dengan bait Allah ialah tubuhnya sendiri. Dan itu menunjukkan bahwa kehadiran Tuhan itu tidak terbatas di gedung fisik saja, tetapi ada di dalam setiap orang percaya. Yang ketiga, orang bisnis tidak bisa sespiritual pekerja gereja. Faktanya, kita semua bisa melayani Tuhan dalam bidang apapun. Kita bisa menjadi terang dan garam di tempat kerja kita. Yang keempat, peran orang percaya di tempat kerja hanya untuk mencari uang guna mendukung pelayanan gereja. Sebenarnya pekerjaan kita bukan hanya untuk mencari uang, tetapi kita dipanggil untuk membawa pengaruh dan memuliakan Tuhan dalam dunia kerja. Kita bisa menjadi saksi Kristus dalam kehidupan sehari-hari kalau kita bisa menjadi pembawa damai, bekerja dengan sepenuh hati, menjadi teladan, menunjukkan kasih kepada sesama, setia dan jujur, dan melakukan perbuatan yang baik. Jika kita melakukan seperti itu, kita dapat menjadi saksi Kristus dalam dunia pekerjaan. Ada beberapa tokoh Alkitab yang menunjukkan bagaimana iman mereka itu dapat mempengaruhi pekerjaan mereka. Yang pertama itu Yusuf. Ia dipercaya mengelola rumah Potifar dan berhasil karena Tuhan menyertainya. Itu ada di Kejadian 39 ayat 3-4. Yang kedua ada Daniel. Ia menunjukkan keunggulan dalam pekerjaannya dan akhirnya diangkat menjadi pemimpin oleh Raja Darius. Ada di Daniel 6 ayat 1-4. Kedua tokoh itu bekerja dengan baik dan setia kepada Tuhan sehingga nama Tuhan dipermuliakan melalui mereka. Agar kita bisa terus menjadi saksi Kristus, ada beberapa hal yang perlu kita lakukan. Yang pertama adalah hidup bersekutu dengan Tuhan, yang kedua mengikuti Allah, dan yang terakhir adalah belajar dari firman Tuhan. Jadi teman-teman, jangan pernah merasa bahwa pekerjaan kita tidak berarti bagi Tuhan. Setiap kita dipanggil untuk menjadi terang di tempat kerja kita masing-masing dan membawa pengaruh positif bagi orang lain. Sekian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Shalom.